Kota Vatikan identik dengan agama Katolik. Tapi kalian tidak perlu menjadi Katolik untuk bisa masuk ke dalam gedung-gedung gereja yang ada di sana, karena memang terbuka untuk umum. Tapi ada tempat di dalam Vatikan yang tidak pernah diekspos, karena tersembunyi di bawah kota. Ada sebuah benteng bawah tanah, nggak bisa diakses bebas dan dilindungi oleh penjaga bersenjata dan keamanan canggih. Tempat itu bernama The Secret Apostolic Archive, yang dilindungi dinding batu dan baja. Dan di dalamnya terdapat ruang-ruang kubah dan rak-rak buku sepanjang 50 mil. Dan di dalam rak buku itu terdapat teks-teks kuno dan artefak yang dikumpulkan oleh gereja selama lebih dari 1000 tahun. Dan salah satu objek paling misterius yang tersembunyi di sana adalah chronovisor. Sebuah alat yang dapat melihat peristiwa di mana saja dan kapan saja di masa lalu. Bertahun-tahun keberadaannya hanyalah sebuah rumor, tidak ada bukti apa-apa. Tapi sebuah buku yang ditulis oleh seorang pendeta Vatikan mengubah segalanya. Wahai para netizen yang dimuliakan, selamat datang di channel ini, dan inilah Mesin Waktu Vatikan. Pellegrino Arnetti adalah ilmuwan dan ahli musik Gregorian dan instrumen musik kuno dari Italia, dan seorang biarawan Benediktin. Dia menguasai beberapa bahasa, dia mempelajari fisika elektronik, dan bahkan seni gaib. Entah kebetulan atau takdir, saat Arnetti naik kapal feri menuju ke Grand Canal di Venesia, dia ditemani oleh seseorang yang bernama François Brun. Karena perjalanannya memakan waktu lama, akhirnya dua pria itu mulai ngobrol. Mereka sama-sama suka bahasa, sains, dan sejarah. Dan obrolan mereka sampai pada topik yang mendiskusikan penafsiran tentang Alkitab. Arnetti bilang, ada kemungkinan untuk melihat dengan mata kepala sendiri apa yang sebenarnya terjadi di Alkitab. Brun mengira bahwa Arnetti cuma bercanda, tapi enggak. Akhirnya Arnetti menceritakan tentang perangkat yang dia kerjakan dan disembunyikan di level paling rahasia di arsip Vatikan. Sebuah perangkat yang memungkinkan pengguna melihat peristiwa di mana saja dan kapan saja di masa lalu, yang disebut chronovisor. Semacam mesin waktu, tapi kalian nggak bisa bepergian kemanapun. Hanya bisa memprogramnya untuk menampilkan peristiwa masa lalu di layar, kayak komputer. Brun bengong dengan cerita Arnetti, karena Brun tahu bahwa Arnetti itu adalah orang yang sangat serius, berpendidikan tinggi, dan dihormati di gereja. Dia bukan orang yang tukang ngarang cerita. Tapi Arnetti mengaku pernah mendengar pidato Napoleon dan Mussolini, terus dia mengunjungi Roma kuno. Dan Brun ingin tahu cerita tentang Alkitab. Apakah benar-benar terjadi? Kata Arnetti, itu semua benar. Dia telah melihat hari-hari terakhir Yesus, termasuk penyalipannya. Dia melihat penciptaan Ten Commandment atau 10 perintah Allah, The Last Supper atau perjamuan terakhir, penghancuran Sodom dan Gomora, dan semua yang ada di Alkitab. Mendengar cerita itu, Brun jelas skeptis. Meskipun Arnetti orang yang berbakat dan berpendidikan, tapi dia nggak punya keterampilan dan pengetahuan untuk membuat perangkat semacam ini. Dan Arnetti setuju, dia nggak bisa membuat chronovisor sendiri karena dia dibantu. Pada tahun 1952, Pellegrino Arnetti sedang mengerjakan sebuah proyek di Universitas Katolik di Milan. Di awal karirnya menjadi musisi Kristen, dia mempelajari dan merestorasi rekaman Gregorian Chant. Sambil mendengarkan salah satu rekaman, pendiri sekolah, Agostino Gemelli, juga ikut mendengarkan. Kemudian dia yakin mendengar suara ayahnya, meskipun ayahnya sudah meninggal pada saat rekaman itu dibuat. Namun yang didengar Gemelli bukanlah suara ayahnya dari dalam kubur. Yang didengarnya itu lebih ke kehidupan sehari-hari. Ayahnya Gemelli adalah tukang sepatu, dan dia mendengar ayahnya sedang berdebat tentang harga semir sepatu. Dan Gemelli mengira dia telah diberi gift dari Tuhan karena bisa mendengar suara ayahnya yang sudah meninggal. Tapi Arnetti bertanya-tanya,
Apakah ada alasan ilmiah dalam kejadian ini? Pemandangan dan suara orang-orang di masa lalu entah bagaimana tetap ada lama setelah kejadian itu terjadi. Dan jika memang demikian, bisakah dideteksi? Dan teknologi ini tidak berbeda dengan yang kita sebut sekarang dengan EVP atau Electronic Voice Phenomena. Dan karena Gemelli adalah kepala Akademi Ilmu Pengetahuan Kepausan, dia tuh mampu mendanai sebuah proyek untuk mengeksplorasi ide Arnetti ini. Kemudian Arnetti mengumpulkan tim yang terdiri dari 12 ilmuwan, tapi dia hanya mengungkapkan 2 nama. Salah satunya adalah Enrico Fermi, fisikawan pemenang hadiah Nobel yang dikenal karena Fermi Paradox dan karena menciptakan reaktor nuklir pertama di dunia. Ilmuwan kedua adalah Wernher von Braun yang merupakan ilmuwan roket yang menjadi direktur NASA. Seperti gelombang suara yang dapat diubah menjadi vinil untuk menghasilkan rekaman piringan hitam, Arnetti mengatakan kalau timnya telah menemukan bahwa cahaya dan suara yang terjadi di masa lalu tetap ada dalam bentuk energi. Dan menggunakan serangkaian antena, chronovisor dapat mendeteksi sisa radiasi elektromagnetik dan menerjemahkannya ke dalam gambar dan suara. Pengguna chronovisor dapat men-setting tanggal dan lokasi tertentu. Kemudian gambar tersebut direkonstruksi pada layar tabung. Jadi layarnya itu TV tabung zaman dulu itu ya, bukan TV LCD atau LED zaman sekarang. Mendengar cerita itu, François Braun terkagum-kagum dan bertanya kepada Arnetti, apa yang terjadi dengan perangkat itu sekarang? Arnetti menjawab bahwa begitu timnya menyadari apa yang telah mereka temukan, mereka langsung melaporkannya kepada Paus. Dan karena chronovisor bisa tune in ke tempat dimanapun dan kapanpun di masa lalu, itu bisa digunakan sebagai senjata ampuh, bisa mengungkapkan rahasia negara, atau digunakan untuk tindakan kriminal lainnya. Jadi Paus Pius ke-12 khawatir apabila berada di tangan yang salah, chronovisor dapat melancarkan kediktatoran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian Paus memerintahkan mesin itu dibongkar dan melarang siapapun membicarakannya. Arnetti bilang ke Braun, ini adalah pertama kalinya dia membicarakannya setelah lebih dari 10 tahun. Dan Braun memahami dan setuju bahwa mesin seperti chronovisor akan sangat berbahaya. Lebih baik jika mesin itu tetap disembunyikan. Tapi Braun juga mengatakan, sayang sekali tidak ada bukti bahwa chronovisor benar-benar berfungsi. Nah, kemudian Arnetti menjawab, temanku, aku punya bukti. Quintus Ennius adalah seorang penulis dan penyair yang hidup pada masa Kekaisaran Roma antara tahun 239 sampai 169 sebelum Masehi. Dan dia sering disebut Bapak Puisi Romawi. Dan selama hidupnya, dia menulis sekitar 20 drama dan sebuah puisi epik tentang sejarah Roma yang disebut The Annals. N-nya 2 ya. Ikon tol Trans Jawa. Diskon tol. Nih, diskon tol. Tapi sayangnya banyak bagian yang hilang dari sejarah dan hanya beberapa bagian yang bertahan. Drama terakhirnya yang berjudul Thyestis diproduksi tidak lama sebelum kematiannya pada tahun 169 sebelum Masehi. Selama berabad-abad, para ahli bertanya-tanya tentang drama ini. Mereka tahu bahwa cerita ini didasarkan pada tulisan penulis lain, yaitu Lucius Seneca. Tapi teks asli dari Thyestis telah hilang dari sejarah. Yang tersisa cuma beberapa baris saja. Nah, Arnetti menggunakan chronovisor untuk mengunjungi Roma pada tahun 169 sebelum Masehi, di mana dia melihat pertunjukan drama itu di alun-alun Romawi. Arnetti yang fasih berbahasa Latin mampu menyalin dan akhirnya menyelesaikan drama Ennius setelah 2000 tahun. Dan kata Arnetti, salinan manuskrip ini masih ada. Kisah chronovisor tetap tersembunyi selama sekitar 12 tahun kemudian. Tapi pada tahun 1972, sebuah artikel muncul di majalah Italia, Le Domenica del Corriere. Dan headline di artikelnya berjudul, mesin yang memotret masa lalu akhirnya ditemukan. Dan beberapa orang percaya bahwa chronovisor tidak dibongkar,
tapi sebenarnya berfungsi dan digunakan oleh gereja untuk menjaga pengawasan dan mengontrol penduduk. Tak lama kemudian, beberapa foto bocor, termasuk yang ini diambil oleh Arnetti sendiri. Arnetti menggunakan chronovisor untuk melihat seluruh hari terakhir Yesus termasuk penyalipannya. Kemudian foto lain menunjukkan Yesus berjalan dan berbicara dengan para pengikutnya. Dan ini juga cukup menarik. Tapi wujud dari mesin chronovisornya tidak terungkap ke publik. Apakah disembunyikan gereja? Kemudian pada tahun 2002, François Brun merilis bukunya yang berjudul Misteri Baru Vatikan, yang mendokumentasikan hubungannya dengan Arnetti dan mencakup lebih banyak detail tentang apa yang dilihat Arnetti terkait chronovisor, dan bahkan termasuk gambar blueprint mesinnya. Dan Pellegrino Arnetti meninggal pada tahun 1994. Tapi sampai hari kematiannya, dia bersumpah bahwa chronovisor itu nyata. Dia bahkan menerbitkan surat terbuka yang mengatakan bahwa chronovisor itu nyata. François Brun meninggal pada tahun 2019, dan selama hidupnya dia menerbitkan banyak buku dan makalah tentang teologi dan hubungannya dengan fisika kuantum. Dia memberikan ceramah tentang fenomena EVP, berkomunikasi dengan roh, dan berbagai aspek para psikologi. Dia juga sampai akhir hayatnya percaya bahwa chronovisor itu ada dan mungkin masih ada sampai sekarang. Dua pendeta yang sangat dihormati bersikeras bahwa Vatikan memiliki penemuan ilmiah paling penting, paling canggih, dan paling berbahaya yang pernah diciptakan. Vatikan menyangkal dan mengatakan ini semua hanya khayalan. Jadi siapa yang mengatakan kebenaran? Chronovisor adalah cerita yang memang sangat-sangat khayal. Di satu sisi banyak detail yang mudah dibantah, namun di sisi lain ceritanya berasal dari sumber yang kredibel. Pellegrino Arnetti adalah orang yang sangat terkenal di masanya dan sangat dihormati oleh rekan-rekannya. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk meneliti pengajaran dan menulis buku, dan karya-karyanya juga sangat dihormati. François Brun juga terkenal dan dihormati. Jadi mengapa orang-orang yang sangat dihormati ini mempertaruhkan reputasi mereka dengan kebohongan sebesar ini? Apa untungnya? Sepanjang hidup mereka, kedua pria ini mengatakan perangkat ini ada dan mungkin masih ada. Tapi legenda chronovisor memang sudah susah dibuktikan. Pertama, siapapun yang dapat memastikan keberadaannya sudah meninggal. Ketika pertama kali rumor ini muncul, Fermi sudah lama meninggal, dan von Braun saat itu masih hidup tapi nggak pernah menyinggungnya. Dan ada kemungkinan bahwa Fermi dan von Braun mengerjakan banyak proyek rahasia selama Perang Dunia dan setelah Perang Dunia. Sekarang foto-foto yang terkait dengan chronovisor itu ternyata palsu. Foto penyalipan sebenarnya adalah gambar patung dari sebuah gereja di Italia Tengah, dan yang membuat patungnya adalah Lorenzo Valera, seorang seniman Spanyol yang cukup terkenal yang membuat patung itu sesaat sebelum kematiannya pada tahun 1931. Terus yang satu ini kadang dikaitkan dengan chronovisor. Itu foto, tapi bukan foto yang diambil melalui chronovisor. Itu foto lukisan karya seniman Jerman Johannes Raphael Wehla berjudul Jesus Among the Wheat Fields, dan dilukis sekitar tahun 1900-an. Dan foto yang ini adalah foto lukisan karya Eugene Bernard berjudul Peter and John Running to the Tomb yang dilukis pada tanggal 1898. Dan bagaimana dengan transkripsi teastis yang diselesaikan Arnetti? Arnetti telah menulis sekitar 150 baris yang menurutnya sudah selesai. Namun para ahli cukup yakin bahwa drama itu seharusnya lebih lama dari itu, mungkin kurang 1000 baris atau lebih. Dan para ahli bahasa mengatakan transkrip Arnetti itu bahasa Latinnya kaku dan menggunakan kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan di masa itu, setidaknya setelah 200 tahun. Jadi siapapun yang menulisnya bukanlah seorang native speaker. Pada tahun 1994, tepat setelah kematian Arnetti, sebuah surat diterbitkan oleh seseorang yang mengaku sebagai kerabat jauhnya, tapi tidak ingin diketahui identitasnya. Orang itu mengatakan bahwa di akhir hayat Arnetti, dia mengaku bahwa foto dan tulisannya tentang teastis adalah palsu, dan Enrico Fermi nggak ada hubungannya dengan semua ini.
Tapi François Brun nggak percaya. Dia tetap bersikeras bahwa Arnetti itu nggak berbohong dan chronovisor itu nyata. Tapi pada tahun 1988, gereja mengeluarkan pengumuman aneh yang mengatakan bahwa jika ada yang ketahuan menggunakan mesin seperti chronovisor, mereka langsung akan diekskomunikasi. Jadi ekskomunikasi itu adalah istilah dalam gereja Katolik yang merujuk kepada tindakan mengeluarkan seseorang dari persekutuan atau komunitas gereja dan merupakan hukuman spiritual yang berarti seseorang dilarang berpartisipasi dalam sakramen dan layanan keagamaan gereja. Jadi jika chronovisor itu tidak nyata, ngapain gereja repot-repot mengeluarkan pernyataan seperti itu? Banyak orang yang mempercayai hal ini dan rumor mengatakan bahwa gereja merahasiakan chronovisor, tapi diam-diam mereka menggunakannya untuk mempengaruhi peristiwa dunia. Terlepas benar atau tidak, tapi kalau ada seseorang yang punya teknologi yang memungkinkan seseorang untuk melihat siapapun, dimanapun dan kapanpun dalam sejarah, itu sangat mengerikan kan? Thank you yang udah nonton sampai akhir. Saatnya dukung saya dengan cara subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Kalau cerita ini belum cukup mind blowing dan kalian cari topik yang lebih berat, monggo tonton video yang ini, thumbnailnya yang ini ya. Dan sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.